Ya, tes masih datang semua kan ini? Masih, Pak. Nah, Masih, Pak. paham ya. Jadi kita sekarang bergerak dari batch ke recursive ya. Recursive. Kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh case-nya ya. Jadi kita punya yang mau kita estimasi itu kan nanti X ya. Yang jadi fokus itu X. Hasil pengukuran atau yang dijadiin ground of truth ya. Hasil pengukuran itu kita mau nggak mau itu yang bisa kita jadiin ground of truth ya. Kalau dalam istilah data science atau filsafat science itu apa? Ada groundnya ya, ada pegangan kebenarannya gitulah ya. Data empirical ya. Nanti dari data empirical ini kita mau menebak X gitu. Nah, sekarang kita punya pengukurannya sejumlah X1 ya. Punya pengukuran tertentu, pengukuran awal ya. Sejumlah K1 pengukuran. K1 ini ya bisa 1 pengukuran, bisa 10 pengukuran, bisa 100 ya. Jadi ini pengukuran pertama yang datanya masuk dulu ini. Ya udah, karena datanya udah masuk, kita buat estimasi awal X1. Yang intinya adalah pseudo left inverse kali Z1 hasil pengukuran awal yang K1 ini. X1 top ini dimensinya N ya. Ini adalah optimal estimate pertama ya. Yang kita peroleh dari pengukuran pertama. Nah, persamaan X top ini akan meminimisasi indeks kinerja ini. Atau cost function ya, fungsi harga itu ya. Nah, terus bagaimana kalau setelah itu ada pengukuran lagi, pengukuran kedua? Ada sejumlah K2 ya, ini bisa 10 pengukuran, 100 pengukuran, bisa 1000 pengukuran. Pokoknya ini pengukuran kedua. Ya. Nanti bisa diturunkan ya. Tapi dia pengennya kita meminimisasi, kita mendapatkan setelah dapat pengukuran kedua itu kita pengennya memperoleh optimal estimate dugaan kita kedua yang lebih baik karena pengukurannya kan sudah nambah. Nah, ini cost function-nya di mana ini sudah menggabung antara pengukuran pertama dan kedua. Ya. Ini ada Z1 nih. Ada Z2. Ya, jadi ini cost function total bahwa optimal estimate kedua ini harus betul-betul mengakomodasi semua pengukuran yang sudah dilakukan sejumlah K1 tambah K2 pengukuran ya. Kita punya K1 tambah K2 data. Nah, ini diturunkan ya, penurunannya tidak mudah ya. Terutama nanti dia kuncinya ini, saya menyarankan Anda baca detail penurunan ini ya, terutama di bukunya Pak Robert Stengel ya. Cukup lama baca detail penurunan ini, bisa sejam 2 jam atau lebih. Tapi setelah diturunkan ke sana kemari gitu, nah ini ya cukup sulit ya. Ternyata
hasil persamaan optimal estimate-nya itu sederhana sekali. Nah, ini aja ya. Jadi menarik ya. X2 optimal estimate itu ternyata bisa dikonstruksi dari optimal estimate pertama dikoreksi dengan sebuah faktor koreksi. Di mana faktor koreksinya itu bentuknya indah sekali. Ini adalah hasil pengukuran kedua saja, dikurangi matriks pengukuran kedua kali hasil estimasi pertama, kali sebuah matriks yang kita sebut estimator gain matrix. Yaitu ini estimator gain matrixnya, agak sulit ya. Persamaan ini luar biasa apa ya? Simple ya. Simple dan meaningful setelah melewati kompleksitas matematik yang lumayan. Ini kompleksitas matematiknya ya, terutama terobosannya di sini itu saya lihat adalah penerapan matrix inversion lemma. Jadi kalau kita lihat orang matematik itu kok kadang-kadang kayak suka ruwet-ruwet, tapi hasilnya memang dahsyat banget ya. Nah, hasil ini benar-benar menjadi ruhnya Kalman filter. Dan ini kita semua masih bicara dalam konteks least weighted square ya, atau least square ya, optimization. Optimal estimation yang meminimisasi square error. Nah, bagaimana kalau muncul pengukuran berikutnya akan sama karena pengukuran kedua ini optimal estimate ini boleh dianggap kalau datanya dikumpulkan dari Z1 dan Z2 ini X2 ini nanti akan sama dengan Aleph gitu ya, kali seluruh pengukuran yang ada ya, Z1 digabung Z2 ini akan sama persis ya, tapi satunya diperoleh dari rekursif. Oleh karena itu kalau ini dianggap Z1, Z2 yang dimensinya tadi K1 dan K2 itu dianggap satu pengukuran, ini bisa dianggap satu pengukuran untuk pengukuran berikutnya. Jadi nanti ke pengukuran ketiga bisa diterapkan rumus yang sama. Ya. Yaitu X3 nanti sama dengan X2 itu minus K kali Z 3 dikurangi H3 kali X2, di mana K-nya adalah K3 ya, dihitung dulu K-nya matriks. Ya. Sehingga nanti untuk X4-nya pakai ini juga rekursif. Jadi kalau Anda dapatnya hasil pengukuran itu nyicil selama 10 tahun ya, yang ada dulu informasi itu bisa digunakan. Yang menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Luar biasa ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?